Gino yang sedang berteleponan dengan anak buahnya nih guys, yang sedang membahas terkait proyek perusahaan, di mana ketika dia itu memang dihadapkan pada pilihan yang sangat susah ketika dia itu menawar ya perusahaan lain ya untuk bisa memenangkan ya tender perusahaan lain ya, sedang bersaing dengan perusahaan lain. Di saat itu juga dia tidak sadar bahwa di tempat yang sama sebenarnya ada Hani. Nah di situ dia sedang dikasih tahu oleh anak buah dia ya, bahwasanya memang yang menjadi salah satu pesaing dari bisnis dia yang tak lain adalah dari perusahaannya Pak Sigit. Nah, dan ternyata di situ membuat Gino langsung heran terheran-heran. Dan ternyata di situ yang menjadi CEO-nya adalah Pak Sigit selaku pemiliknya, dan ternyata manajernya itu yang tak lain adalah Dian. Dan di situ membuat Gino ini ngerasa sangat kesal banget, selalu berhubungan lagi dengan Tian itu memang menjadi salah satu pesaing dia dalam bisnis dia saat ini karena menjadi manajer di perusahaannya Pak Sigit ya. Dan dia sedang bersaing melawan perusahaannya Tian bekerja saat ini gitu loh. Dulu dia sempat mengambil Tias gitu loh. Padahal Tias adalah orang yang sangat dia cintai. Nah kemudian sekarang dia sedang bersaing dengan perusahaannya. Dan ini kesempatan bagi Gino untuk balas dendam ya. Dia harus mendapatkan tender tersebut ya untuk memenangkannya, dan dia harus menghancurkan kehidupan Dean gitu loh, karena Dean tidak bisa terus menerus ya menang gitu loh melawan Gino, dan ini kesempatannya. Dan kemudian di situ Gino ya dikasihkan ya kertas ya oleh mbak-mbak waiter, yang mana memang kertas tersebut dari Hani, dan memang kemudian hal tersebut cukup membuat Gino itu sangat bingung guys. Kenapa kok tiba-tiba di dalam kertas tersebut itu ada tulisannya tahu mengenai Hani? Nah, kira-kira siapa yang ngasih? Nah, kemudian ditujukan sama mbaknya bahwa orang tersebut baru saja keluar. Nah, kemudian membuat Gino itu harus mengejar kira-kira wanita tersebut siapa. Karena yang tak lain pasti dia tidak akan begitu jauh perginya. Nah, sementara itu juga di saat memang Tias itu sedang cuci-cuci ya kan, bersih-bersih, di situ tiba-tiba datanglah Aura bersama dengan Dean. Nah, di situ senang banget buat Tias yang menyambut kedatangannya Aura, anaknya Dian semacam itu loh guys. Karena walau bagaimanapun Aura itu sangat kangen banget dengan Bude Tias yang baik banget dengan Aura semacam itu. Dan bahkan di situ juga mencari ibunya Tias karena memang sudah dekat dengan Bude Tias dan mamanya semacam itu. Tiba-tiba di saat dia itu sedang ya berbincang-bincang dengan Dean yang menyatakan apakah kakinya itu sudah baik-baik saja karena memang pasca itu kan kakinya sempat kena beling. Tiba-tiba datanglah juga itu ya Pak RT bersama dengan warga. Ada beberapa warga dan juga Pak RT yang sengaja ketemuan hal yang penting yang pengen dibahas. Nah kemudian di situ Tias ngerasa bahwa ibu-ibu tersebut itu kayaknya sinis. Kayaknya nggak suka banget kalau Tias itu ada di tempatnya rumahnya Dean semacam itu, dan makanya Dean itu pengen ngajak ngobrol RT dan juga warga itu di rumahnya di dalam saja. Nah sementara itu nih guys ya, ada Zidan yang berusaha terus mencari di mana keberadaannya Hani, dan oleh karena itu dia melakukan berbagai cara agar dia bisa menemukan Hani sesegera mungkin. Bahkan hari ini dia harus mencari Hani, dan setelah mengetahui bahwa Hani melakukan transaksi di salah satu kafe yang ternyata dekat ya, dimana memang saat ini areanya Zidan sedang jalan ya, dan ini kesempatan dia untuk bisa mendapatkan Hani. Nah Hani itu terus berlari nih guys ya, supaya dia tidak ketahuan ya, tidak ketahuan oleh Gino bahwa dia itu masih hidup, sedangkan dia itu memang orang-orang berpikir bahwa dia sudah meninggal, dan dia menyatakan diri dia memang sudah meninggal. Dan memang di situ Zidan akan melakukan berbagai cara ya guys ya untuk bisa mendapatkan Hani. Tiba-tiba di depan dia melihat ada Hani yang ternyata melintas di pikiran dia bahwa dia harus mendapatkan Hani sesegera mungkin. Tiba-tiba ada Gino juga tuh yang mengejar Hani, dan otomatis itu membuat Zidan tidak akan pernah membiarkan Gino untuk bisa mengetahui di mana keberadaannya Hani, dan oleh karena itu dia harus ya menghambat Gino supaya Gino tidak bertemu dengan Hani. Nah di situ ada juga Pak RT nih guys ya, yang langsung ke rumahnya atau ke living roomnya Dian tinggal saat ini, dan berbincang hal yang sangat penting yang membahas di mana misalkan di situ Dian itu harusnya melapor kalau misalkan ada keluarganya
atau siapapun yang menginap di tempat dia kepada RT. Nah, kemudian ketika RT mengatakan seperti itu membuat Dian harus minta maaf kepada RT bahwasanya dia belum bisa mengabarkan kepada ketua RT karena memang bahwasanya dia sedang sibuk terkait pekerjaan. Yang di samping itu juga memang mereka semua adalah keluarga, yang artinya mereka itu bisa tinggal. Namun menurut ya warga kampung seharusnya tidak seperti itu, harusnya melapor ke RT supaya tidak dicurigain. Dan tiba-tiba di ibu-ibu di situ ya langsung aja mengangkat omongan supaya Pak RT itu dengan tegas dan jelas untuk melarang Tias untuk tinggal bersama dengan ibunya di tempatnya Dian. Kenapa alasannya tinggal? Karena memang sudah tidak suka dengan Tias. Karena Tias itu ya videonya itu sudah viral kemana-mana. Dimana pada waktu itu ketika Tias itu sedang terluka kakinya, ya terkena beling, otomatis kan ada Tian yang menolong. Dan di saat itu divideokan tuh. Nah, kira-kira siapa yang memvideokan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Bahkan di situ Tias dan Tian tidak tahu apa-apa gitu loh. Dan orang-orang tetap berpikiran bahwa apapun yang dilakukan Tian itu salah gitu loh. Kenapa malah dia itu bermesraan di depan umum semacam itu? Apalagi dengan adanya bukti video yang tersebut menunjukkan bahwa mereka itu melakukan tindakan senonoh di depan umum gitu loh. Kok bisa semacam itu? Dan di situ membuat ya Ibu Yuni berpikir bahwa anaknya bukanlah tipe orang yang melakukan hal senonoh semacam itu di depan umum. Namun ternyata pembelaan Ibu Yuni tidak disambut baik ya oleh warga, karena walau bagaimanapun warga itu punya bukti, langsung ditunjukkan itu bukti bahwasannya memang video yang menyatakan bahwa di situ ada Dian itu yang sedang bermesraan dengan Tias. Nah, kemudian di situ ibu-ibu tidak suka kalau Tias dan juga ibunya itu tinggal gitu loh. Walau bagaimanapun warga itu tidak suka dengan cara mereka seperti itu, apalagi itu kan video yang sudah viral. Dan kemudian di situ ada Dian yang berusaha untuk menegaskan bahwa apa yang dibilang itu salah. Ya, bukan seperti itu. Nah, kemudian ibu-ibu tambah marah. Karena mengapa? Ibu-ibu berpikir bahwa apa yang diucapkan ibu-ibu itu salah ya, itu bukan video mereka ya, semacam itu. Nah, kemudian di situ ada Dian yang berusaha untuk menegaskan memang video itu adalah mereka, Dian dan juga Tias. Namun, hal yang dituduhkan tidak seperti itu. Pada faktanya, sebenarnya Dian itu sedang menolong Tias karena kakinya itu sakit, kena beling. Dan sebagai buktinya di situ memang kakinya sakit semacam itu. Namun ternyata omongan Dian itu tidak diterima oleh warga dan warga tidak percaya dengan omongannya. Dan kemudian Tias menyatakan bahwa dia memang benar-benar sakit, kakinya sakit gitu loh. Dan di situ ada warga, ada ketua RT yang percaya bahwa omongannya Tias itu benar dan membuat bahwa dia harus segera pergi gitu loh. Namun ternyata warga tidak mau. Sebelum Pak RT itu mengusir Tias dan juga ibunya pergi dari rumahnya Dean, maka di situ warga tidak akan pergi semacam itu. Karena mereka percaya dengan video viral tersebut yang sudah dilihat banyak orang yang mempertontonkan bahwa Tias itu adalah orang yang seperti itu. Nah, kemudian Tias itu menunjukkan bahwa Tias itu bukan orang yang seperti itu. Dia adalah wanita baik-baik semacam itu. Kaki dia benar-benar sakit dan bahkan dia menunjukkan bahwa apa perlu perbannya itu dibuka untuk menunjukkan bahwa Tias itu tidak melakukan tindakan yang senonoh dan bermesraan dengan dia di tempat umum. Namun sayangnya di situ membuat warga tetap saja tidak percaya dengan ucapan yang dilontarkan Tias, Dian dan juga ibunya. Bahkan di situ warga justru malah menuduh ibunya. Mungkin dahulu kala mungkin ibunya juga seperti itu kali ya. Makanya dia lebih membela anaknya. Dan di situ membuat Dian ini bingung apa yang harus dia ucapkan untuk meyakinkan warga supaya mereka percaya bahwa Dian tidak melakukan tindakan senonoh. Toh dia sudah punya anak, namun warga itu juga bingung. Nah, di situ nih guys ya, untuk menghalalkan berbagai cara agar si Dan itu bisa menghalangi agar Gino tidak ketemu dengan Hani, maka dia menabrakkan mobilnya ke Gino. Dan Gino itu heran, kayaknya dia pernah mengenal deh. Itu adalah sosok laki-laki gitu loh. Nah, kira-kira dia siapa? Nah, itu memang dilakukan oleh Zidan agar sengaja menabrak Gino agar tidak ketahuan. Ya, agar memang identitasnya Hani tidak diketahui oleh semua orang karena dia itu memang mengaku sudah meninggal. Semua orang tahu bahwa dia sudah tidak ada.